Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 10 jam, dan masih belum ada gerakan dari Raja Naga. Mungkinkah dia takut pada pembangkit tenaga listrik itu? Ketika Raja Naga memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik untuk menyerang istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci, dia berkata bahwa ini semua adalah kekuatannya. Dan hari ini, semua pembangkit tenaga listrik yang dibunuh oleh istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci berada di atas takik pembangkit tenaga listrik di bawah Raja Naga. Istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci berani membalas dendam pada Raja Naga saat ini. Mereka berani mengatakan bahwa mereka ingin membunuh Raja Naga dalam 3 hari. Mereka pasti memiliki kepercayaan diri. Bahkan Raja Naga mungkin takut dari mereka. 6 dewa terbunuh dalam sekejap, dan semuanya adalah elit di bawah Raja Naga. Kali ini, Raja Naga mungkin benar-benar akan hancur. Bagaimanapun, mereka adalah dewa yang turun saat itu. Mereka masih memiliki banyak kartu truf yang luar biasa. Sudah lebih dari 10 jam sejak Aoki Tian dan yang lainnya terbunuh, dan seluruh internet gempar. Bahkan di tengah malam, masih ada ratusan juta orang yang mendiskusikan Raja Naga dan Aula Suci Istana berharga Ling Qiao. Raja Naga tidak bersuara selama lebih dari 10 jam setelah ahli kuat dari Aula Suci Istana berharga Ling Qiao terbunuh, yang membuat banyak orang berpikir bahwa Raja Naga mungkin takut dengan kekuatan pihak lain. Itu masuk akal. Pihak lain telah membunuh 6 dewa tingkat atas Istana Naga dalam satu gerakan. Satu-satunya yang bisa melawan dewa muda yang menakutkan itu mungkin adalah bawahan kepiting Raja Naga. Namun, masih belum diketahui apakah dewa kepiting itu cocok dengan dewa muda itu. Istana Naga benar-benar sunyi. Tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat banyak orang menebak segala macam kemungkinan. Lord Luke Owen, Lord Yuan Kui, Lord Scarlet Sun, dewa telah tiba. Malam berlalu dengan cepat. Matahari terbit dan menyinari gereja suci. Seluruh gereja suci memancarkan cahaya ilahi yang terang. Di dalam gereja suci, seorang pria parubaya dengan hormat masuk dan melaporkan. Undang orang itu masuk. Luke Owen mendengar laporan bawahannya, dan sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata padanya. "Iya Pak." Pria parubaya itu mengangguk. Dengan sangat cepat, seorang pria parubaya perlahan masuk. Pria parubaya itu membawa pedang emas besar di punggungnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. "Selamat datang saudara ini untuk bergabung dengan gereja suci kita dan istana berharga surga yang melonjak." Yuan Kui dan yang lainnya berdiri dengan senyum di wajah mereka saat mereka berbicara dengan pria parubaya itu. "Ingat kondisimu." Pria parubaya itu memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. "Jangan khawatir. Kita bisa bersumpah darah dan membuat kontrak. Bahkan penguasa bintang kita yang tak terbatas bisa menjaminnya." Yuan Kui mengangguk pada pria parubaya itu. "Silakan duduk, Kak. Kami akan menunggu yang lain." Luke Owen memiliki sedikit senyum di wajahnya saat dia menunjuk ke pria parubaya itu. "Baiklah, Raja Naga, sial." Pria parubaya itu mengangguk dan dengan dingin mengucapkan beberapa patah kata sebelum duduk di samping. Segera, dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih banyak dewa datang. Dalam 5 jam berikutnya, semakin banyak dewa yang datang satu demi satu. Bahkan putra surga dari naga sejati telah tiba. "Maaf, kami terlambat." Menjelang tengah hari, sesosok tubuh masuk. Melihat mereka berempat masuk, semua orang di aula suci memandangi mereka. "Haha, selamat datang 4 putra naga sejati surga dari pertemuan naga sejati suci. Denganmu di sini, akan mudah bagi kami untuk membunuh Raja Naga kali ini." Yuan Kui melihat mereka berjalan mendekat dan senyuman muncul di matanya. Hampir semua dewa telah datang. Adapun 1 atau 2 yang hilang, mereka tidak peduli apakah mereka datang atau tidak. "Hehe, mudah untuk membunuh Raja Naga. Aku bisa membunuhnya dalam 10 gerakan. Namun, aku masih harus menyerahkan kepiting di bawah Raja Naga kepadamu." Keempat putra naga sejati surga menyapu semua orang di ruangan itu. Selain mereka berempat, ada 7 dewa dari istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci, dan 10 dari mereka telah bergabung. Secara keseluruhan, ada 21 dewa. Dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya dari Balai Suci dan Istana Berharga Ling Qiao, itu sedikit lebih sedikit. Namun, ketika tatapan mereka tertuju pada pemuda yang sedang bermain dengan Dewa Api Mutiara di tengah, mereka merasa percaya diri. Untuk dapat membunuh 6 Dewa Raja Naga tingkat atas dalam satu gerakan, kekuatannya cukup untuk melawan atau bahkan membunuh kepiting. Selain dia, ada juga Yuan Kui. Kekuatan tingkat atas sudah cukup. Belum lagi, termasuk 4 putra naga sejati surga, ada total 6 putra naga sejati langit. Pertama-tama, saya ingin menyambut Anda semua untuk bergabung dengan Istana Berharga Ling Qiao kami dan Aula Suci.
Selamat telah membuat pilihan yang tepat. Aku bisa mengatakan ini. Bahkan tanpamu, dengan kekuatanku, aku masih bisa menghancurkan Raja Naga. Melihat semua orang datang, Qi Yang perlahan berdiri. Pada saat yang sama, tekanan yang menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Pada saat ini, ketika semua dewa merasakan tekanan Qi Yang, ekspresi mereka berubah. 6 gumpalan api ilahi, tidak, itu lebih tinggi dari 6 gumpalan api ilahi. Pria parubaya dengan pedang emas di punggungnya menyipitkan matanya saat dia menatap Qi Yang dengan kaget. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa melawan dewa dengan 7 gumpalan api dewa, kan? Putra naga surga sejati merasakan kekuatannya dan mengungkapkan ekspresi serius. Kekuatan ini memang menakutkan. Beberapa orang yang hadir yang tidak kehilangan kekuatannya hanya biasa-biasa saja. Bawahan terkuat Raja Naga adalah makhluk kepiting itu. Kami telah bertarung dengannya sebelumnya. Dewa Matahari Merah dapat bertarung melawan 6 gumpalan api ilahi biasa. Bibir Yuan Kui sedikit melengkung ketika dia melihat ekspresi kaget semua orang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku memiliki kepercayaan diri untuk membunuh binatang jelek itu paling lama dalam 5 menit. Scarlet Sun berkata dengan percaya diri. Hehe, kami percaya pada kekuatan Dewa Matahari Merah. Raja Naga memiliki total 28 ahli negara yang saleh. Bahkan jika kami menambahkan 2 singa emas yang baru saja dia taklukkan, hanya ada 30 dari mereka. Kemarin, kita membunuh 6 dari mereka. Masih ada 24 dari mereka. Dalam 5 menit Dewa Matahari Merah bertarung melawan kepiting, kita seharusnya tidak memiliki masalah melawan Raja Naga dan kelompoknya, kan? Tatapan Luke Owen menyapu semua orang di sekitarnya saat dia berkata. Aku benar-benar tidak berharap untuk mengumpulkan 6 putra naga sejati dari surga hari ini. Setelah kamu membunuh 6 bawahan Raja Naga kemarin, kupikir hanya kita berenam yang dapat menekan sisa bawahan Raja Naga. Hehe. Seorang putra naga sejati dari surga dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke 4 anggota asosiasi naga sejati dan putra naga sejati lainnya dari surga, mengungkapkan ekspresi percaya diri yang kuat. Raja Naga ini sangat menyebalkan. Dia sebenarnya dengan bodohnya mencoba merekrut kita sebagai anggota luar Istana Naga. Menyedihkan, sungguh menggelikan. Putra naga sejati surga dari pertemuan naga sejati suci tersenyum. Kapan kita bertindak? Ayo buat kesepakatan dulu. Semua sumber daya di Istana Naga adalah milik kita. Seorang dewa mengeluarkan pedang panjang dan dengan ringan menyekanya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Lakukan sekarang. Jangan khawatir, semuanya. Kami hanya menginginkan kerajaan dewa di planet ini. Harta karun di Istana Naga adalah milikmu. Para dewa istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci berdiri satu persatu, mata mereka berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Haha, kalau begitu ayo bunuh Raja Naga yang sombong itu. Bum bum bum. 21 sosok di Aula Suci melepaskan aura menakutkan saat mereka melayang di udara. Dengan seorang pemuda mengenakan jubah merah menyala sebagai pemimpin, Yuan Kui dan putra naga sejati lainnya mengikuti di sisinya. Mereka semua melihat ke arah laut. Ayo pergi, kali ini kita akan membiarkan seluruh dunia mengetahui kekuatan dan keagungan istana berharga langit melonjak dan Aula Suci. Bibir Yuan Kui sedikit melengkung, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Kali ini, aku akan merobek tendon naga Raja Naga. Aku akan menggunakan tubuhnya untuk membuat singgasana untuk membalas dendam. Wajah beberapa dewa dari Aula Suci dan istana berharga Ling Qiao dipenuhi dengan kedengkian. Berdengung, berdengung. Ke-21 dewa bergerak dan segera terbang menuju lautan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 21 dewa tiba sekitar 100.000 meter di depan Istana Naga. Mereka menatap ke depan dengan niat membunuh. Istana Naga yang sangat besar, itu benar-benar mengeluarkan kekuatan seperti itu. Yuan Kui dan dewa-dewa lainnya melihat melalui lautan dan menatap Istana Naga yang besar dan menjulang tinggi di dasar lautan. Sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Raja Naga ini pasti telah memperoleh warisan yang kuat. Jika tidak, tidak mungkin bagi penduduk bumi kecil untuk mencapai tahap ini hanya dalam belasan tahun. Sekarang, aku bahkan bertanya-tanya apakah Raja Naga ini telah memperoleh warisan dari dewa-dewa yang kekal. Putra naga sejati dari surga menatap Istana Naga di bawah, matanya bersinar. Itu benar-benar mungkin. Namun, dia telah memperoleh warisan dari dewa-dewa abadi dan belum menyalakan api dewa. Ini sedikit sampah. Itu seharusnya bukan warisan dari dewa-dewa yang abadi. Jika dia mendapatkan warisan dari dewa-dewa yang abadi, dia akan menjadi lebih kuat. Dewa-dewa yang abadi dapat mengejutkan seluruh wilayah. Beberapa tokoh berbicara, baiklah, siapa yang peduli warisan apa yang dia peroleh? Aku akan pergi dan menghancurkannya sekarang.
Qi Yang menatap istana naga dan berkata dengan percaya diri. Tunggu, semuanya, jangan khawatir. Kamu tidak perlu menyerang di babak pertama. Yuan Kui melambai pada Qi Yang dan berkata dengan acuh tak acuh. Babak pertama, para dewa memandang Yuan Kui dengan heran, dan bahkan Qi Yang memandangnya dengan bingung. Hehe, semuanya, tunggu dan lihat saja. Karena istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci telah memutuskan untuk membunuh Raja Naga hari ini, kita harus 100% yakin bahwa kita akan melepaskan semua kekuatan dan kartu truf kita. Sedikit kegilaan melintas di mata Yuan Kui. Saat dia berbicara, dia perlahan maju beberapa langkah. Raja Naga, hancurkan istana berharga Ling Qiaoku dan bunuh dewa istana berharga Ling Qiaoku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Tahun depan, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Yuan Kui menatap ke arah istana naga dan meraung marah. Raungan marah ini bergema di seluruh bumi. Suaranya bisa terdengar dari setiap sudut bumi. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia terdiam. Suara mendesing. Segera setelah itu, dunia menjadi gempar. Apa yang terjadi? Apakah istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci membalas dendam pada Raja Naga? Begitu cepat, mereka menghancurkan 6 ahli negara yang saleh dari istana naga kemarin, dan sekarang mereka akan menutupi seluruh istana naga. Istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci sangat percaya diri. Istana naga baru saja mendarat di lautan kemarin, dan sekarang istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci sedang bertarung. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Apalagi di kota-kota yang dekat dengan lautan, para ahli langsung terbang ke tepi pantai. Beberapa dari mereka cukup berani untuk terbang ke laut. Mereka ingin menyaksikan pertempuran besar ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, pada saat ini, semua orang di kota pantai tiba-tiba mendengar suara siulan. Suaranya agak mirip dengan peluncuran roket. Ya Tuhan, lihat ke langit, itu. Tiba-tiba, suara yang sangat mengejutkan datang dari bawah. Seorang lelaki tua memandang ke langit dengan wajah penuh keterkejutan. Senjata bom, itu senjata bom, dan bahkan senjata nuklir yang telah dimodifikasi oleh energi khusus. Desis. Dulu ketika para dewa turun, semua senjata bom diambil oleh mereka. Dikatakan bahwa seseorang telah menambahkan modifikasi senjata nuklir, yang dapat membuat kekuatan senjata bom semakin mengerikan. Berapa banyak senjata ini? Jika senjata ini dilemparkan ke bumi, mereka bisa menghancurkan seluruh bumi. Di tepi pantai, semua orang mengangkat kepala dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Senjata mengerikan terbang melintasi langit. Setidaknya ada 1000 dari mereka menuju istana naga laut. Senjata membasuh bumi. Mengejutkan, mengejutkan. Ini seseorang pernah berkata bahwa sebagai senjata paling ampuh di bumi, kekuatan serangannya sebanding dengan dewa. Bahkan jika itu hanya sebanding dengan serangan gumpalan dewa api dewa, ribuan senjata ini. Beberapa orang bergumam, tidak ada yang menyangka bahwa istana berharga Ling Xiao akan memiliki senjata yang begitu mengerikan. Ini, senjata paling ampuh di bumi. Pada saat ini, para dewa yang berjarak sekitar 100.000 meter dari istana naga juga terkejut saat melihat Tan Wu terbang ke arah mereka. Betul, setelah dimodifikasi dengan bahan logam setingkat setengah dewa, itu bahkan lebih kuat. Tan Wu bersiul di langit sementara Yuan Kui menyaksikan adegan ini dengan senyuman di wajahnya. Meskipun planet ini sangat lemah, ia telah menemukan senjata yang cukup kuat. Itu dapat digunakan sebagai gelombang serangan pertama terhadap istana naga. Dia terus berbicara sambil melihat dengan acuh tak acuh pada peluru yang akan mendarat di istana naga. Ini akan segera dimulai. Tiba-tiba, suaranya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan saat perisai petir muncul di depannya untuk memblokir peluru. Gelombang serangan pertama adalah bullets. Hati para dewa di sekitarnya bergetar saat mereka menatap tajam ke arah peluru. Lebih dari 1000 peluru akan mendarat di istana naga. Raja Naga, orang-orang dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci ada di sini. Aku tidak menyangka mereka memiliki begitu banyak peluru. Kekuatan peluru sebanding dengan serangan gumpalan dewa api ilahi. Kekuatan ribuan peluru yang menyerang pada saat yang sama juga tidak sedikit. Pada saat ini, di Istana Naga, ketika semua dewa dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci tiba, pengintai Istana Naga telah menemukan mereka. Namun, yang mengejutkan Wang Xian dan Perdana Menteri Gui, serangan putaran pertama dari pihak lain sebenarnya adalah Dan Wu. Ribuan Dan Wu menghujani mereka. Tanpa menghindar, kerajaan dewa bisa langsung dihancurkan. Mereka benar-benar menggunakan semua kekuatan mereka. Wang Xian memandang Dan Wu yang menghujani mereka dari atas. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Raja Naga, dengan pertahanan Istana Naga,
peluru ini tidak akan bisa menyentuh kita sama sekali. Perdana Menteri Gui mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan acuh tak acuh. Aku tahu. Namun, sejak peningkatan Istana Naga, aku belum menguji kekuatan ofensif dari peluru ini. Mari kita uji mereka. Senyum tipis muncul di wajah Wang Xian. Istana Naga level 6 bisa menahan serangan di bawah level penguasa abadi. Demikian pula, Istana Naga level 6 juga memiliki sarana ofensif. Meski serangannya tidak bisa dibandingkan dengan pertahanan, Wang Xian ingin melihatnya. Istana Naga, serang! Dia berteriak pelan, mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari dalam Istana Naga. Istana Naga, serang! Auman mengaum-mengaum. Dengan pemikiran dari Wang Xian, formasi serangan Istana Naga diaktifkan secara instan. Raungan naga yang menghancurkan bumi datang dari Istana Naga di dasar laut dan menyerbu ke atas. 9 bayangan naga yang dibentuk oleh atribut yang dikeluarkan dari Istana Naga secara instan dan keluar dari laut. Dan Wu akan mendarat di Istana Naga. Ada ribuan. Apa yang akan terjadi jika semuanya meledak? Pada saat ini, beberapa ahli yang bergegas mendekat terkejut saat melihat peluru beterbangan menuju Istana Naga. Istana Naga akan dihancurkan. Beberapa pemikiran muncul di benaknya. Yuan Kui dan para dewa lainnya menyaksikan pemandangan ini dari jarak 100.000 meter dengan senyuman di wajah mereka. Namun, ketika raungan naga yang agung datang dari dasar laut, wajah para dewa dari istana berharga Ling Qiao, Aula Suci, dan yang lainnya berubah menjadi hikmat. Huala, mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga dewa yang sangat besar bergegas keluar dari laut dan meraung ke senjata peluru satu demi satu. 9 naga suci, 9 warna berbeda. Setiap naga ilahi memancarkan keagungan yang menakutkan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, dan Wu di langit meledak di bawah pengaruh 9 naga ilahi. Awan jamur melonjak ke atas, bergulung ke atas. Seluruh dunia bergetar, mengaum, mengaum, mengaum. Namun, pada saat ini, tubuh para dewa naga memancarkan pancaran berbagai atribut. Pancaran itu benar-benar menghalangi gempa susulan ledakan. Satu demi satu, naga dewa tiba-tiba membuka mulut besar mereka dan melahap awan yang meledak. Adegan ini menyebabkan wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Naga ilahi yang terbentuk dari 9 atribut berada di pusat ledakan. Tidak hanya mereka tidak hancur, tetapi mereka juga berguling di awan jamur. Naga ilahi membuka mulut mereka dan dengan cepat melahap zat berbahaya di awan yang meledak. Pada saat ini, para ahli yang mengambil risiko datang ke sini untuk menonton benar-benar tercengang. Kesembilan naga mendatangkan malapetaka di pusat ledakan, mencakup ribuan kilometer dari ledakan. Sebaliknya, itu tampaknya telah menjadi taman bermain bagi 9 naga. Ini adalah formasi susunan. 9 naga dibentuk oleh formasi susunan. Aku tidak menyangka Raja Naga akan memiliki formasi susunan seperti itu. Ini memang tidak sederhana. Tampaknya Raja Naga adalah putra surga legendaris dari naga sejati pertama. Selain itu, Raja Naga memperoleh lebih banyak harta daripada putra surga lainnya dari naga sejati lainnya. Pada saat ini, para dewa istana berharga Ling Qiao di langit terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka menatap 9 naga suci yang dibentuk oleh formasi susunan dengan ekspresi serius. Segalanya telah melampaui harapan mereka. Formasi ini sangat kuat, tapi hanya itu. Qi yang merasakan kekuatan 9 naga suci dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia perlahan terbang ke depan. Ketika para dewa melihatnya terbang ke depan, mereka segera mengikuti di belakangnya. Berdengung. Begitu banyak orang mencari kematian. Mengikuti istana berharga Ling Qiao dan gereja suci tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat ini, di dasar laut, Wang Xian memimpin sekelompok murid istana naga dan perlahan muncul dari air. Wang Xian, yang mengenakan mahkota dan duduk di singgasana naga, menatap dingin ke-21 dewa di depannya. Di belakangnya, lebih dari 10.000 murid istana naga berdiri di belakang dengan senjata di tangan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap mereka. Hah! Raja Naga. Ketika dia melihat Raja Naga dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk keluar, mata Yuan Kui dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka memandang Raja Naga Agung yang sedang duduk di singgasana naga dan memindai anggota istana naga di belakang Wang Xian. Aku benar-benar ingin tahu warisan apa yang diperoleh Raja Nagamu. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak bawahan yang kuat. Tatapan Qi yang menyapu puluhan ribu anggota istana naga. Wajahnya juga dipenuhi keheranan. Kekuatan seorang demigod tingkat tinggi biasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang demigod biasa. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Qi yang berkata dengan dingin.
Jika Raja Naga diberi waktu beberapa tahun lagi, kekuatan Istana Naga akan semakin kuat. Hehe, kamu tidak bisa biarkan aku hidup. Tatapan Wang Xian tertuju pada Qi Yang yang berada di tengah. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Raja Naga, beraninya kamu membunuh Ao Qitian, Ao Xingmu, dan yang lainnya. Biarkan aku membunuhnya. Kepiting Ao menatap Qi Yang, matanya penuh dengan niat membunuh. Paku tulang memanjang dari lengannya. Kamu kepiting itu. TSK, aku akan membunuhmu dalam 5 menit hari ini. Istana Naga, bersiaplah untuk mati, hahaha. Ledakan. Tawa riang keluar dari mulut Qi Yang, dan nyala api yang menakutkan muncul. Dalam sekejap, air laut di bawahnya langsung menguap. Air laut di bawahnya sekitar 100 meter lebih rendah dari lokasi lain. Sikapnya yang mengesankan benar-benar terkunci pada Ao Crab. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh kepiting di matanya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Ao Crab. Itu juga karena dia jelas memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ao kepiting, bunuh dia. Wang Xian memesan Ao Crab dengan acuh tak acuh. Itu Raja Naga. Kepiting Ao menatap Qi Yang, yang memancarkan api di sekujur tubuhnya. Ada sedikit penghinaan di matanya. Hahaha, 5 menit. Kalian semua hanya perlu bertahan selama 5 menit. Setelah 5 menit, aku akan membunuh orang ini. Lalu, aku akan datang dan menghancurkan Raja Naga dan yang lainnya. Tubuh Qi Yang bergerak, dan dia terbang langsung ratusan ribu meter ke udara. Ledakan. Dia melambaikan tangannya, dan tombak yang menakutkan menyerang Ao Crab. Raja Naga, beri aku waktu sebentar. Kepiting Ao menatap Qi Yang, yang sangat sombong dan tidak menaruhnya di matanya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Tubuhnya berkedip-kedip. Ledakan. Flaming Spear langsung runtuh. Menabrak. Pinggang kepiting Ao bergetar, dan sayap besar muncul di punggungnya. Hal bodoh. Dia meraung pada Qi Yang dengan dingin. Hahaha, kamu yang bodoh. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan penuhku. Qi Yang meraung kegirangan. Boom, boom, boom. Seluruh langit langsung ditutupi oleh api, benar-benar membentuk domain api. Di wilayah api, raksasa api menatap Ao Qi dengan dingin seolah-olah mereka masih hidup. Hehe, Raja Naga, aku ingin tahu apakah kamu memiliki bawahan lagi yang bisa bertarung denganku. Yuan Kui melihat bahwa Qi Yang menahan bawahan terkuat Raja Naga. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata sambil tersenyum. Jangan terlalu sombong. Aoki perlahan maju beberapa langkah. Di sekelilingnya, 9 anggota yang telah ditingkatkan menjadi benih naga mengamuk mengikuti di belakangnya. Setelah Aoki membunuh para dewa istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci, dia berubah menjadi naga yang mengamuk dengan percikan dewa. Tidak seperti tubuh Aoki Tian, armor merah darah Aoki menutupi seluruh tubuhnya. Dia memiliki palu berwarna merah darah di satu tangan dan tombak berwarna merah darah di tangan lainnya. Di pinggangnya, rantai berwarna merah darah melilitnya. Mirip dengan Aoki Tian, ada mata di antara alisnya. Gouyu berwarna merah darah berada di tengah pupil matanya. 10 naga gila mengunci mata dingin mereka pada Yuan Kui. Haha, Raja Naga, 10 bawahanmu telah mengunciku. Baiklah, baiklah. Hari ini, biarkan aku merasakan kekuatan dari 10 bawahanmu. Yuan Kui melihat Aoki dan yang lainnya memancarkan aura yang kuat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Bahkan jika kemunculan tiba-tiba dari 10 makhluk kuat ini di luar dugaannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pihak lain pasti lebih rendah darinya. Ini berarti Raja Naga hanya memiliki kepiting itu sebagai kartu truf. Segel, seluruh tubuh Aoki memancarkan aura kekerasan yang tak tertandingi yang dimiliki oleh spesies naga mengamuk. Tubuhnya bergetar, dan rantai berwarna merah darah langsung menyerang Yuan Kui. Hahaha, ayo bertarung. Hari ini, aku akan memenggal kepalamu satu persatu. Sosok Yuan Kui bergerak, dan dia langsung terbang ke langit, tubuhnya diselimuti petir yang lebat. TSK, Raja Naga, sebagai orang pertama yang mendapatkan jiwa naga, kamu dikenal sebagai kepala naga sejati. Sekarang, aku ingin mengalaminya. Aku tidak tahu apakah kamu telah memadatkan tubuh naga dewa. Raungan. Ayo Raja Naga, izinkan aku memberimu beberapa petunjuk. Seorang pemuda dari pertemuan naga sejati melirik Yuan Kui, Qi Yang, dan yang lainnya. Tubuhnya bergerak dan dia melangkah maju. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan meraung saat tubuhnya mengalami perubahan besar. Auman mengaum. Seekor naga emas berukuran 3 hingga 4.000 meter muncul di depan semua orang. Timbangan emas dan kepala naga yang agung menatap Raja Naga. Haha, kepala naga sejati.
Kalau begitu biarkan kita semua bertemu dengan apa yang disebut kepala naga sejati hari ini. Di belakang mereka, para anggota Secret True Dragon Gathering juga bergerak. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Suara yang menggetarkan surga terdengar saat 3 naga suci yang menakutkan melayang di langit. Jie, kita berenam cukup untuk membunuh Raja Naga dan yang lainnya. Di belakang mereka, 2 putra surga lainnya saling memandang dan bergerak. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum. 2 raungan naga lainnya mengguncang langit saat 6 naga dewa yang panjangnya 2 hingga 3.000 meter muncul di langit di atas lautan. Mungkin kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. 6 putra naga sejati dari surga begitu kuat dan menakutkan. Di belakang mereka, 13 dewa terakhir memandangi naga dewa yang menakutkan dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun dalam pertempuran ini. Tuan Qiang, Tuan Yuan Kui, dan 6 putra naga sejati dari surga sudah cukup untuk menghancurkan istana naga. Dewa dari istana berharga Ling Qiao tampak bersemangat saat melihat pemandangan ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat pemandangan ini dengan bangga. Ini adalah putra naga surga yang sebenarnya. Raja Naga sudah cukup kuat. Aku tidak menyangka bahwa putra naga surga yang sebenarnya tidak lemah sama sekali. Raja Naga dan kelompok ahli negara dewa tingkat atas benar-benar terkendali. Bagaimana mereka akan bertarung melawan putra langit 6 naga sejati sekarang? Ini akan merepotkan. Beberapa ahli yang jaraknya lebih dari 100 km sedang mengamati situasi di sini melalui formasi dan senjata. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka merasa bahwa setelah istana berharga Ling Xiao dan Saint Hall merekrut sekelompok putra surga True Dragon kali ini, kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada saat mereka berada di puncaknya. Raja Naga, datang dan hadapi kematianmu. Kelompok True Dragon Sons of Heaven melayang di langit dan membalikkan lautan. Mata naga mereka dipenuhi ejekan saat mereka menatap Wang Xian yang sedang duduk di singgasana naga. Di antara 6 putra naga sejati surga, 3 dari mereka telah menyalakan 2 gumpalan api suci. Bahkan jika mereka belum mempelajari transformasi naga suci, mereka masih bisa bertarung 2 tingkat lebih tinggi. Ini adalah kekuatan tubuh naga ilahi. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka berani memprovokasi dan bahkan mengejek Raja Naga. Ini karena, menurut mereka, Raja Naga belum menyalakan api suci. Tanpa sekelompok bawahan, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Keenam naga ilahi mengangkat kepala mereka bersama-sama dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Raungan naga dipenuhi dengan martabat dan dominasi. Hehe, Wang Xian menatap mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Dia perlahan berdiri dari kursi naga dan menatap keenam naga suci yang menatapnya dengan jijik. Karena kalian mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat dia berbicara, pikirannya bergerak. Kami mencari kematian, haha aku. Ketika salah satu putra naga sejati dari surga mendengar kata-kata Wang Xian, senyum bukti muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan gelombang nafas naga yang mengerikan mengembun. Namun, tindakannya tiba-tiba terhenti. 5 sosok lainnya yang mengayunkan tubuh mereka di langit tiba-tiba membeku. Roar, roar, roar. Tidak, tidak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluar dari sini. Tiba-tiba, salah satu putra naga sejati dari tubuh naga langit bergoyang dan berguling-guling di langit. Dia tampaknya menghadapi ketakutan besar saat dia meraung ngeri. Roar-roar, siapa kamu? Keluar dari tubuhku dan pergilah. 2 putra naga sejati lainnya dari surga yang telah menyalakan 2 gumpalan api ilahi juga memiliki pandangan ngeri di mata mereka saat mereka meraung dengan ganas. Adapun 3 putra naga sejati lainnya dari surga, tubuh mereka melayang di langit tanpa mengeluarkan suara. Mereka hanya sekelompok bidak catur. Wang Xian memandang ke 6 putra naga sejati dari surga dan berkata dengan acuh tak acuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, 6 naga suci tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan meraung ke arah langit. Berdengung. Pada saat ini, tubuh naga dari 6 naga suci bergetar hebat. Mereka berbalik dan menatap selusin dewa di belakang mereka dengan dingin. Bagaimana situasinya? Ketika selusin dewa melihat 6 putra naga sejati surga tiba-tiba meraung ketakutan dan ketika mereka melihat mereka tiba-tiba berbalik dan menatap mereka dengan niat membunuh, para dewa di belakang mereka benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dengan kekuatan Lord Scarlet Sun saat ini, Lord Yuan Kui, dan 6 putra naga sejati surga, mereka bahkan mungkin tidak perlu bergerak dalam pertempuran ini. Apa yang terjadi sekarang? Mengapa 6 putra naga sejati dari surga menatap mereka seperti itu? Membunuh mereka. Tepat pada saat ini, mereka mendengar suara Raja Naga.
Membunuh. Segera setelah itu, lebih dari selusin ahli dengan kekuatan dewa terbang dari belakang Raja Naga dan langsung menyerang mereka. Benar Putra Naga Surga, apa yang kamu lakukan? Bunuh Raja Naga dan yang lainnya. Dewa dari Aula Suci melihat bawahan Raja Naga menyerang dan segera berteriak pada 6 Putra Naga sejati dari surga. Mengaum. Namun, pada saat ini, ke-6 Dewa Naga meraung dan menyerang mereka. Pada saat ini, para dewa benar-benar terpana. Apa yang sebenarnya terjadi? Bang, kamu, dewa yang hanya menyalakan 6 gumpalan api ilahi, berani mengatakan bahwa kamu dapat membunuhku dalam 5 menit. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari atas. Seekor kepiting Ao dengan sayap safage di punggungnya dan lengan yang dipenuhi duri tajam menusuk dada Dewa Matahari Merah dan menukik ke bawah. Tidak, bagaimana ini mungkin? Dewa Matahari Merah merasakan sakit di tubuhnya dan menatap kepiting Ao dengan ekspresi kosong. 10 atau lebih dewa di belakangnya juga melebarkan mata mereka saat melihat pemandangan ini. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh kepiting itu dalam 5 menit? Mengapa hanya 10 detik atau lebih? Apa-apa yang terjadi? Semua dewa melihat pemandangan ini dengan takjub. 6 putra naga sejati dari surga yang tiba-tiba menyerang mereka. Dewa Matahari Merah yang tubuhnya tiba-tiba tertusuk duri tajam bawahan Raja Naga. Terutama Dewa Matahari Merah. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia akan membunuh bawahan kepiting Raja Naga dalam 5 menit? Baru 10 detik, tapi dia sudah diserang dan terluka. Ini. Lari-lari. Pada saat ini, selusin dewa tidak ragu sama sekali. Mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Dewa Matahari Merah adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka mengandalkan dia untuk segalanya dalam pertempuran hari ini. Sekarang, dia telah dikalahkan dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Di udara di atas Istana Naga, Yuan Kui menghadapi Aoki dan spesies naga mengamuk lainnya sendirian. Ketika dia melihat bahwa Matahari Merah telah terluka, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Tersesat. Dalam keadaan linglung, tubuhnya bergetar, dan api yang mengerikan keluar dari tubuhnya menuju Ao Crab. Suara mendesing. Sayap tulang di punggung kepiting Ao menjulur ke depan, langsung menghalangi api yang menutupi dirinya. Melalui sayap tulang, mata merah darah kepiting Ao dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Dewa Matahari Merah. Dengan kekuatanmu, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkanku dalam 5 menit. Kepiting Ao berkata kepadanya dengan tatapan menghina, dan duri tajam di tangannya bergerak sedikit. Ah, rasa sakit yang tajam memasuki pikirannya. Melihat Ao Crab yang dengan mudah memblokir serangannya, jejak ketakutan akhirnya muncul di wajahnya. Tungku Sengtian, perlindungan kerajaan dewa. Dia menggertakkan giginya dan meraung keras. Di belakangnya, kerajaan besar dari Tungku segera muncul. Kerajaan ilahi tidak berkembang, tetapi perlahan melilit tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas menuju Ao Crab. Dia ingin menyingkirkan serangan kepiting Ao. Kamu masih ingin melawan? Kepiting Ao menatapnya, mulutnya ternganga dengan senyum sinis. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan paku tulang yang telah menembus tubuh Dewa Matahari Merah, lengannya sedikit melengkung ke atas. Melarikan diri. Pada saat ini, melihat duri tulang ditarik dari dadanya, Dewa Matahari Merah buru-buru mengelak ke samping karena ketakutan. Namun, pada saat ini, dia melihat lengan Ao Crab, yang dipenuhi paku tajam, sedikit meringkuk di depannya. Mengaum, mengaum, raungan naga yang menakutkan dan ganas tiba-tiba datang dari lengannya. Di bawah tatapan kagetnya, lengan itu melebar dengan kecepatan yang menakutkan. Posisi jari berubah menjadi monster yang jauh lebih ganas. Kepala monster itu agak mirip dengan naga dewa, tapi jauh lebih ganas dan menakutkan daripada naga dewa. Itu memancarkan aura jahat. Naga pemakan. Pada saat ini, suara tanpa emosi Ao Crab terdengar, dan kepala naga yang menakutkan dan ganas itu langsung menyerang Dewa Matahari Merah. Tungku peleburan surga. Ketika Dewa Matahari Merah melihat pemandangan yang menakutkan ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia langsung meraung. Kerajaan ilahi di belakangnya seperti tungku dunia, langsung meleleh ke arah kepala naga yang melahap. Mengaum. Namun, saat mereka akan berbenturan, kepala naga yang menakutkan itu menggigit tungku kerajaan dewa. KKK. Suara pecah terdengar, dan ekspresi Dewa Matahari Merah berubah, saat dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tidak, tidak, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Belum lama ini, kamu hanya setara dengan 6 gumpalan api suci, bagaimana bisa? Ancaman kematian menyelimuti Dewa Scarlet Yang. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan.
Melihat kerajaan ketuhanannya dilahap sepotong demi sepotong, seluruh tubuhnya gemetar. Mengaum, kepala naga dari naga yang melahap memuntahkan cahaya gelap yang menakutkan dan mendarat langsung di tubuhnya. Kekuatan mengerikan menembus kerajaan ilahi dan mendarat langsung di tubuhnya. Scarlet yang melebarkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan keengganan saat dia mendarat dengan keras di tanah di bawah. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Dewa Qi yang mendarat di sisinya. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Dia melambaikan tangannya dan Qi yang sekarat mendarat langsung di sisi Wang Xian. Bang! Ketika dia mendarat di depan Wang Xian, penghalang tak terlihat menyebabkan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. PFFT. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Kedua tangannya gemetar saat dia memegang tempat di dadanya. Jika kamu ingin menghancurkanku, kamu mungkin tidak cukup kuat. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar di telinganya. Qi yang menoleh dengan susah payah. Dia menatap Wang Xian dengan bingung. Tolong, jangan bunuh aku. Aku rela tunduk padamu. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia berbicara dengan susah payah. Kamu tidak memenuhi syarat. Wang Xian menatapnya dan menjentikkan jarinya. PFFT. Kekuatan destruktif memasuki tubuhnya secara instan dan mendatangkan malapetaka pada kekuatan hidup di tubuhnya. Berdengung. Suara sedih langit dan bumi terdengar. Awan api menggantung di langit. Dewa api telah jatuh. Tuan Qiang sudah mati. Tuan Qiang sudah mati. Di belakang, sekelompok dewa yang hendak melarikan diri telah merasakan kematian Qiang. Mereka berteriak ketakutan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Dewa Matahari Merah yang tak terkalahkan terbunuh. Ini adalah dewa yang sebanding dengan 7 gumpalan api ilahi. Sekarang, dia dengan mudah dibunuh oleh bawahan Raja Naga. Lari, lari, lari sekarang. Lari ke langit berbintang. Pada saat ini, lebih dari 10 wajah dewa dipenuhi dengan kepanikan. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak berani tinggal di bumi lebih lama lagi dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke langit berbintang. Bahkan jika mereka tidak memiliki peta langit berbintang, bahkan jika mereka memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup, masih lebih aman daripada tinggal di bumi. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Para ahli negara yang saleh dari Istana Naga menyerang. Keenam naga suci mengayunkan tubuh besar mereka dan menghalangi di depan mereka. Tidak, tidak, kalian sekelompok True Dragon Sons of Heaven, kalian benar-benar mengkhianati kami. Apa yang terjadi? Apakah 6 putra naga sejati mengkhianati kita, atau? Kepanikan dan keputusasaan muncul di wajah para dewa. Awalnya, mereka mengira Raja Naga akan terbunuh tanpa bantuan mereka. Sekarang, Raja Naga yang tidak bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah surga akan menghancurkan istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci? Yuan Kui juga memperhatikan kematian Qiang. Wajahnya suram dan napasnya tergesa-gesa. Mengapa bawahan Raja Naga begitu tak terkalahkan? Bahkan di medan bintang yang tak berujung, kekuatan seperti itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Hanya Tuan dan yang lainnya yang bisa membunuh Raja Naga. Hanya Tuan dan yang lainnya yang bisa menekan Raja Naga. Pikiran Yuan Kui terus berjalan liar. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan yang membuat kulit kepalanya kesemutan saat dia melihat ke arahnya. Sosoknya segera mundur, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan tatapan Aokrep. Pada saat ini, dia melihat kematian. Meneguk, Yuan Kui menatap mata Aosie yang dingin dan menghina dan mau tidak mau menelan seteguk air liur. Bagaimana dia bisa bertahan melawan seorang ahli yang bisa membunuh Dewa Matahari Merah dalam waktu kurang dari 1 menit? Dia tidak bisa bertahan sama sekali. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, Aosie melambaikan tangannya, dan lengan yang telah berubah menjadi naga pemakan ganas itu menyerang Yuan Kui secara langsung. Tidak, tidak, aku tidak pasrah. Aku benar-benar akan mati di planet kecil. Pada saat ini, merasakan ancaman kematian yang fatal, dia meraung putus asa dan keengganan. Yuan Kui ingin kabur, tapi Aoki dan 10 orang lainnya menghalanginya. Belum lagi, meski tanpa mereka menghalanginya, serangan Aokrep tetap bukan sesuatu yang bisa dia hindari. Perbedaannya terlalu besar. Kepala Devouring Dragon menggigit tubuhnya, menyebabkan dia menjerit putus asa. Dengan kematian Dewa Matahari Merah dan kematian Yuan Kui, selusin dewa yang dikelilingi oleh naga dewa dan anggota Istana Naga benar-benar runtuh pada saat ini. Bahkan dewa yang hampir sebanding dengan 7 gumpalan api dewa dengan mudah dibunuh oleh Raja Naga dan yang lainnya, belum lagi kelompok mereka yang terdiri dari 1, 2, atau paling banyak 3 gumpalan dewa api dewa. Raja Naga, saya serahkan. Saya serahkan. Tolong jangan bunuh saya. Saya bersedia menjadi anggota luar Istana Naga. Saya bersedia tunduk.
Para dewa tidak ingin mati. Tidak mudah bagi mereka untuk dibangkitkan. Setelah mengalami kematian, mereka diliputi rasa takut terhadap kematian. Tapi sayangnya, tidak. Segera, suara-suara putus asa terdengar. Di atas istana naga, ratapan surga dan bumi terdengar terus-menerus. Ketika tangisan langit dan bumi yang ke-15 jatuh, seluruh dunia mendapatkan kembali jejak ketenangan. Di sekitar mereka, kematian dewa elemen air menghujani. Kematian dewa elemen angin menyebabkan angin melolong ke segala arah. Seluruh ruang tampak sangat kacau. Aohe, bawa beberapa orang ke gereja suci dan bunuh semua yang selamat dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci. Wang Xian memerintahkan Aohe secara langsung. Itu Raja Naga. Dia mengangguk dan melihat ke 10 anggota Aoki. Ayo pergi. Aoki mengangguk dan mengikuti di belakang Aohe saat mereka terbang menuju gereja suci. Ini adalah pembantaian yang mudah. Istana berharga Ling Qiao dan gereja suci dibunuh dengan begitu mudah. Siapa yang mengira itu akan berakhir begitu cepat? Senjata nuklir dengan mudah diblokir oleh Istana Naga dan orang yang membunuh 6 dewa teratas Istana Naga terbunuh dengan mudah. Ketika semua orang berpikir bahwa Istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci dapat bersaing dengan Istana Naga, siapa yang mengira akan berakhir seperti ini? Kali ini, Istana berharga Ling Qiao dan Aula Suci telah benar-benar menghilang dari bumi. Semua kekuatan yang turun telah jatuh. Ratusan kilometer jauhnya, semua sosok melihat pemandangan ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat. Setelah pertempuran ini, Istana Naga dan Raja Naga akan sepenuhnya membangun tahta mereka. Tahta yang tinggi, teriakan langit dan bumi harus menjadi irama indah dari kematian Raja Naga. Tuan, Dewa Api Scarlet yang Yuan Kui dan Putra Naga Sejati Surga menghancurkan Istana Naga sesuai harapan kita. Luke Owen berdiri di langit di atas Istana Suci dan melihat ke arah Istana Naga Laut dengan senyuman di wajahnya. Setiap tangisan sedih membuat senyumnya semakin lebar. Setelah menghancurkan Istana Naga, tak seorang pun di bumi akan mampu melawan kita. Luke Owen berkata sambil tersenyum. Sayangnya, kami tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Pada saat ini, suara dingin masuk ke telinga mereka. Pada saat ini, Luke Owen dan beberapa dewa lainnya yang telah dibangkitkan dengan meneteskan darah mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar. Mereka buru-buru melihat ke langit. Kamu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bagaimana ini mungkin? Kamu. Ketika mereka melihat Aoki dan yang lainnya, pupil mata mereka sedikit mengerut, dan dahi mereka langsung dipenuhi keringat dingin. Mereka tergagap, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua mati. Kalian harus pergi dan menemani mereka. Mulai sekarang, kuil surga akan hilang sama sekali. Aoki berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat palu guntur di tangannya, dan petir berwarna merah darah muncul di atasnya. Tidak, bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan Qi Yang dan yang lainnya. Wajah Luke Owen penuh keterkejutan. Dia buru-buru bersembunyi di kuil. Meretih. Kedua sosok di sampingnya tidak bisa mengelak tepat waktu. Mereka tersambar petir dalam sekejap, dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Apakah menurutmu tempat perlindungan ini masih bisa melindungimu? Kepiting Ao melihat ke tempat perlindungan yang ditutupi oleh formasi susunan yang kuat, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia bergerak sedikit, dan ekor hitam tanah muncul di belakangnya. Ekornya berubah dengan kecepatan yang menakutkan. Seluruh ekor ditutupi sisik hitam, dan ada lonjakan menakutkan di ekor yang terlihat sangat berat. Suara mendesing. Kepiting Ao melambaikan ekornya, dan paku tajam itu menusuk langsung ke arah formasi susunan. Bang! Suara teredam terdengar, dan ekor yang menakutkan itu menembus langsung ke dalam formasi susunan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Ini adalah formasi susunan yang dapat menahan serangan dari 8 api dewa dan di bawahnya. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ketika Luke Owen melihat bahwa formasi susunan telah rusak, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa Scarlet Sun Yuan Kui dan yang lainnya terbunuh begitu cepat. Langsung melanggar formasi arai. Ini mungkin sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para petinggi dari Soaring Heaven's Palace, bukan? Mati. Kepiting Ao menatap dingin ke arah Luke Owen di dalam saat ekornya yang menakutkan bergerak. Boom, boom, boom. Suara keruntuhan bisa terdengar. Suara teriakan bisa terdengar dari dalam. Ambil semua bahan yang berguna, lalu, bersihkan tempat ini. Aoki berkata kepada orang-orang di sampingnya. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan melemparkannya langsung. Gemuruh. Seluruh gereja suci menempati area seluas 7 hingga 800 km. Gunung suci dan istana. Namun segera,
gereja suci yang sangat besar itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Gereja suci yang tak terkalahkan, yang telah berdiri tegak di barat selama lebih dari 10 tahun, mulai runtuh. Itu seperti istana langit melonjak di langit timur. Aoki dan yang lainnya memasukkan semua sumber daya di gereja suci ke dalam cincin interspatial mereka. Setengah jam kemudian, gereja suci yang sangat besar itu hancur menjadi reruntuhan. Di daerah sekitarnya, semua orang terkejut saat melihat benda besar itu runtuh. Mulai sekarang, kuil surga dan gereja suci akan musnah seluruhnya. Tidak akan ada kuil surga dan gereja suci di bumi. Saat gereja suci runtuh total, Ao-Crab dan yang lainnya melayang di udara. Suara agung keluar dari mulut kepiting Ao dan bergema di seluruh dunia. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, semua orang di dunia sedikit membuka mulut. Terutama para murid yang mengikuti para dewa untuk turun. Hati mereka terguncang dan wajah mereka sangat jelek. Istana berharga Ling Qiao dan Aula Templar telah dihancurkan sepenuhnya. Desis, mereka begitu tinggi dan perkasa sehingga kita semua memujanya. Sekarang, mereka telah sepenuhnya dihancurkan oleh Raja Naga. 15 teriakan kesedihan. Kali ini, dewa yang jatuh bukan hanya dewa terakhir dari istana berharga Ling Qiao dan Aula Templar, tetapi juga dewa yang dibangkitkan. Mereka berada di pihak yang salah. Kupikir istana berharga Ling Qiao dan Balai Templar akan diserang habis-habisan kali ini, tapi aku tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, kedua kekuatan itu akan sepenuhnya terhapus dari muka bumi. Raja Naga terlalu kuat. Di masa depan, bahkan jika seseorang menyalakan api suci, dia tidak akan mampu bersaing dengan Raja Naga. Bisakah semua orang menghitung berapa banyak dewa yang telah jatuh di tangan Raja Naga sekarang? Ada total 30 hingga 40 dewa. Saat semua orang mendengar suara Ao kepiting, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Terutama 15 ratapan langit dan bumi barusan. Suara-suara itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Para dewa yang tinggi dan perkasa, para dewa yang telah hidup selama 100.000 tahun, mati satu demi satu. Saat ini, orang memikirkan dewa yang telah jatuh selama periode waktu ini, 90% dari mereka terkait dengan Raja Naga. Secara total, ada hampir 30 hingga 40 dari mereka. Mereka tampak seperti dewa, tetapi Raja Naga dan yang lainnya telah membunuh 30 hingga 40 dari mereka. Konsep macam apa ini? Banyak orang merasa bahwa mereka dan Raja Naga tidak berada di era yang sama. Aku tidak menyangka istana berharga Ling Qiao kita akan hancur total dan musnah. Ini bagaimana kita akan kembali ke medan bintang yang tak terbatas. Para murid yang mengikuti istana berharga Ling Qiao untuk turun pada saat itu gemetar dengan keputusasaan di wajah mereka. Pada saat itu, mereka telah membuat keputusan besar dan telah membayar mahal untuk turun ke sini. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Awalnya, mereka masih memiliki secercah harapan untuk beberapa dewa istana berharga Ling Qiao. Sekarang, mereka benar-benar putus asa. Raja Naga, musnahkan semua sisa gereja suci. Pada saat ini, Ao He, Aoki, dan yang lainnya tiba di Istana Naga dan melapor ke Wang Xian. Apakah mereka telah musnah? Berapa banyak dewa yang ada di dunia sekarang? Wang Xian mengangguk sambil tersenyum dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, selain Tuan Muda dari Shen Feng itu, hanya ada satu dewa di bumi sekarang. Perdana Menteri Gui melaporkan, Tuan itu mengenal Shen Feng dan pernah mengungkapkan niat baiknya kepadaku. Kata-katanya seharusnya tidak menjadi masalah. Xiaoran berkata kepada Wang Xian saat ini. Tuan Muda Ras Celestial juga berdiri di samping Xiaoran. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia telah membuat pilihan. Seperti yang diharapkan, Yin Tua masih lebih hebat dari Raja Naga. Kekuatan seperti itu akan dianggap sebagai kekuatan yang cukup besar di bekas galaksi Bima Sakti. Itu Raja Naga. Aku akan berbicara dengan dewa itu. Bagaimana kalau kita bergabung dengan Istana Naga di masa depan dan menjadi anggota eksternal? Kurasa dia tidak akan menolak kita. Shen Feng juga segera angkat bicara. Tidak perlu. Jika itu kalian, langsung saja bergabung dengan Akademi Gerbang Naga Xiaoran. Wang Xian berkata kepada Shen Feng. Itu Raja Naga. Kalau begitu, kita akan bergabung dengan Akademi Gerbang Naga. Di masa depan, kita akan membangun Akademi Dewa yang kuat bersama dengan saudara laki-laki Xiaoran. Shen Feng sangat senang ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia langsung mengangguk. Ketika Xiao berlari mendengar pengaturan tuannya, dia bertukar pandang dengan Jiling Fei dan mengungkapkan senyuman. Jika dua dewa lagi bergabung dengan Akademi Gerbang Naga, fondasi mereka akan sebanding dengan kekuatan para dewa yang turun saat itu. Raja Naga,
Ini adalah bagan langit berbintang yang kami peroleh dari istana berharga Ling Qiao dan gereja suci. Kedua bagan langit berbintang itu identik. Saat ini, Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan menyerahkan dua peta langit berbintang kepadanya. Bisakah formasi menarik di istana berharga Ling Qiao masih dipulihkan? Wang Xian melihat peta langit berbintang dengan kilatan di matanya. Ya, Raja Naga, apakah kita akan membawa bumi ke medan bintang yang tak terbatas? Perdana Menteri Gui bertanya pada Wang Xian. Jika itu medan bintang tanpa batas, kita akan pergi. Sedangkan untuk bumi. Wang Xian merenung sejenak sebelum berkata, Xiao lari, pergi dan beritahu dunia. Jika sebagian besar orang setuju untuk membiarkan bumi pergi ke galaksi tanpa batas, kita akan memasuki galaksi tanpa batas. Jika mereka tidak mau pergi, kita akan meninggalkan bumi di sini. Bagaimanapun, bumi adalah kampung halaman mereka. Dia tidak akan membuat keputusan untuk mengubah nasib semua orang di bumi. Jika mereka ingin memasuki galaksi tanpa batas, kita bisa membawa bumi ke sana. Jika mereka tidak ingin pergi, Wang Xian juga dapat memerintahkan Istana Naga untuk melakukan perjalanan melalui langit berbintang dan menuju ke galaksi yang kuat. Ya Tuan, Xiao berlari mengangguk. Juga, seperti biasa, Istana Naga menguasai lautan dan tidak akan ikut campur dalam urusan lain. Wang Xian perlahan berdiri dan berkata pada akhirnya. Xiao berlari dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak lagi tinggal di Istana Naga dan terbang keluar. Selanjutnya, setelah kita menghidupkan kembali Ao Qitian dan yang lainnya, kita akan meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Kali ini, mereka telah membunuh 15 dewa dan semua harta di tempat suci. Sumber daya tidak sebanyak terakhir kali. Namun, ada mayat dewa dengan 6 gumpalan api suci. Setelah Ao Qitian dan yang lainnya pulih, sumber daya ini juga dapat meningkatkan jumlah pakar negara dewa di Istana Naga. Di dunia luar, setelah pertempuran yang berfokus pada seluruh dunia, Istana berharga Ling Qiao dan gereja suci benar-benar menghilang. Sementara banyak orang berdiskusi, Dekan Akademi Gerbang Naga mengumumkan sesuatu. Hari ini, akan ada pemungutan suara di internet. Isi pemungutan suara adalah apakah bumi bersedia masuk dan menuju ke medan bintang tanpa batas. Ketika berita ini menyebar, itu menimbulkan sensasi yang sangat besar. Ketika para dewa membawa bumi ke galaksi yang tak terbatas, hal itu menyebabkan kepanikan yang sangat besar. Dengan pemahaman orang-orang, mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Namun meski begitu, menghadapi galaksi yang tidak diketahui, mereka masih diliputi kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, mereka diberi hak untuk memilih apakah akan memasuki galaksi atau tidak. Aku tidak berharap Raja Naga membiarkan kita membuat pilihan. Tampaknya bahkan jika kita tidak memasuki Starfield yang tak terbatas, Raja Naga dan yang lainnya akan pergi ke sana sendiri. Saya ingin pergi ke sana. Menurut para dewa, itu adalah medan bintang untuk kultivasi. Putra dan Dewi Dewa dari berbagai sekte medan bintang bersaing untuk kemuliaan. Keberadaan yang kuat dapat menghancurkan bintang dengan lambaian tangan mereka. Hanya dengan memasuki medan bintang tanpa batas bisakah kita memiliki kesempatan untuk menjadi eksistensi seperti itu. Ada keuntungan dan kerugian memasuki medan bintang tanpa batas. Jika bumi kita ingin membaik, kita harus memasuki medan bintang tanpa batas. Itu membuktikan bahwa bumi sudah berjalan cukup jauh. Sebaiknya kita langsung saja ke sana. Banyak orang sedang berdiskusi di internet. Beberapa anak muda dari generasi muda ingin melanjutkan perjalanan di bumi dan ingin menjelajah ke Starfield yang tidak dikenal. Dan para murid yang mengikuti para dewa untuk turun memiliki ekspresi gembira dan bersemangat di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali ke Starfield tanpa batas. Tuan, pemungutan suara telah berakhir, 80% orang ingin pergi ke galaksi tanpa batas. Hanya 20% dari mereka yang ingin tinggal di sini. Sehari kemudian, Xiao berlari menyerahkan hasil pemungutan suara online kepada Wang Xian. Sebagian besar dari mereka masih berharap untuk melangkah ke galaksi tanpa batas. Mereka juga ingin menyalakan api dewa dan menjadi dewa, berkeliaran di kehampaan. Begitu mereka menjadi dewa, mereka akan memiliki umur 100.000 tahun. Jika mereka bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi, umur mereka akan mencapai 1 juta. Siapa yang tidak ingin mendapatkan umur yang lebih panjang? Siapa yang tidak ingin menjelajahi kehampaan dan melihat ras di alam semesta? Melihat hasil ini, Wang Xian tidak terlalu terkejut. Jika itu dia juga akan memilih untuk memasuki galaksi tanpa batas. Kalau begitu, bumi akan terus bergerak maju. Wang Xian mengangguk pada Xiao berlari dan segera memerintahkan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya untuk memulai kembali formasi susunan.
Formasi susunan berada di istana Ling Qiao yang bobrok. Setelah menyalakannya kembali, selama mereka memasukkan batu roh, mereka akan dapat bergerak maju dengan cepat. Dengan kecepatan ini, mereka akan dapat memasuki galaksi tanpa batas dalam 4 tahun. Itu bergerak. Planet ini bergerak menuju galaksi tanpa batas. Aku tidak menyangka Raja Naga begitu berani. Dia benar-benar berani pergi ke galaksi tanpa batas. Raja Naga mungkin tidak tahu seberapa kuat galaksi tak terbatas itu. Dia telah membunuh begitu banyak dewa di istana harta karun kita yang menjulang tinggi dan gereja suci. Kekuatan besar galaksi tak terbatas tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, dia akan menyesali semua yang telah dia lakukan. Namun, kita tetap harus berterima kasih kepada Raja Naga. Jika dia benar-benar tidak berani memasuki galaksi tanpa batas, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke kampung halaman kita. Murid-murid yang mengikuti Raja Naga ke galaksi tanpa batas merasakan bahwa bumi sedang menuju ke galaksi tanpa batas sekali lagi, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bumi sekali lagi jatuh ke langit berbintang yang luas. Dan seperti era yang telah ditindas oleh Raja Naga sebelumnya, Raja Naga menjaga tanah laut dan tidak peduli tentang hal lain. Akademi Gerbang Naga telah menjadi kekuatan paling kuat di dunia, dan itu juga merupakan kekuatan yang diperjuangkan oleh banyak orang untuk bergabung. Sekarang, ada 4 dewa di Akademi Gerbang Naga. Keempat dewa ini adalah satu-satunya selain Istana Naga. Karena hanya ada satu dewa di Akademi Gerbang Naga, wajar jika banyak orang yang terburu-buru masuk ke dalamnya. Sekarang, Akademi Gerbang Naga telah membuka 2 cabang lagi. Mereka yang bisa masuk adalah semua elit dari seluruh dunia. Bahkan banyak murid yang datang bersama mereka juga bergabung dengan Dragon Gate Academy. Waktu berlalu dengan cepat. Bumi mengembara dan Wang Xian telah tinggal di Istana Naga. Di tengah waktu, dia kembali ke benua transendensi untuk memeriksa kelompok gadis yang sedang berkultivasi. Menurut perkiraannya, kelompok gadis itu akan segera menyalakan api suci. Seluruh Istana Naga terdiam. Pada awalnya, 2 kerajaan dewa muncul satu demi satu di bumi. Sangat disayangkan bahwa setelah munculnya 2 kerajaan ilahi, tidak ada lagi kerajaan ilahi yang muncul. Setelah 2 gadis kecil berlari mengelilingi Istana Naga selama 1 atau 2 bulan, mereka bosan dan sekarang tinggal di bawah pohon leluhur untuk berkultivasi. Semua anggota Istana Naga berkultivasi tertutup. Kecepatan kultivasi selama 1 tahun setara dengan kultivasi di dunia luar selama lebih dari 100 tahun. Hanya dalam setahun, banyak anggota Istana Naga telah membuat terobosan besar. Sekarang, anggota terlemah dari Istana Naga berada di alam peringkat 8 dewa, dan setengah dari mereka telah mencapai alam peringkat 9 dewa. Jumlah anggota Istana Naga yang menyalakan api suci telah mencapai 25, dan jumlah mereka yang memiliki kekuatan tempur alam dewa telah mencapai sekitar 40. Kekuatan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Dalam 1 tahun ini, karena kekuatan besar Akademi Gerbang Naga, seluruh dunia menjadi damai, dan tidak ada perang berskala besar. Banyak orang memasuki kerajaan dewa untuk berkultivasi, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Di bumi, para ahli di alam hampa yang mendalam tidak selangka sebelumnya. Saya mendengar dari guru bahwa sangat sulit bagi kami untuk menjadi dewa. Dewa-dewa itu membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk menyalakan api dewa. Kami memiliki kerajaan dewa untuk berkultivasi, dan ini juga merupakan peluang besar di bidang bintang yang tak terbatas. Tapi tidak semua orang memiliki kesempatan Din Xiao. Din Xiao memiliki Raja Naga. Hanya dalam setahun, Raja Naga telah naik ke alam dewa. Kalau saja aku bisa menjadi murid Raja Naga. Bahkan tidak memikirkannya. Dikatakan bahwa Raja Naga tidak menerima murid. Bahkan Din Xiao hanyalah murid dalam nama Raja Naga. Jika kita ingin menjadi dewa dengan cepat, kita harus mendapatkan kesempatan dalam dewa makam. Kami sudah berkeliaran di sini selama 2 atau 3 hari, tapi kami masih belum bisa masuk. Bukan hanya kami. Lihat sekelilingmu. Setidaknya ada puluhan juta orang yang ingin mencari peluang. Di kutub utara, di sekitar makam dewa yang luas, para pembudidaya yang bermimpi memasuki makam dewa untuk mencari peluang berkeliaran. Saat ini, belum ada yang memasuki makam dewa di kutub selatan. Kutub utara baik-baik saja, tetapi sejak terakhir kali makam dewa ditutup, makam itu tidak pernah dibuka lagi. Ini membuat banyak orang tidak mau. Selain pemahaman mereka saat ini tentang makam dewa, jutaan orang datang ke sini setiap hari untuk mencari peluang. Jika mereka bisa masuk, itu seperti melangkah ke alam dewa bagi mereka. Bahkan beberapa guru Akademi Gerbang Naga tertawa dan berkata bahwa jika ada yang bisa mendapatkan kesempatan di makam dewa, mereka bisa menyalakan api dewa. Ini juga menyebabkan banyak siswa Akademi Gerbang Naga datang ke sini untuk mencari kesempatan. Berdengung. Namun,
Pada hari tertentu, seluruh makam dewa tiba-tiba bergetar, menyebabkan orang-orang yang sedang bercakap-cakap dan orang-orang di sekitarnya sedikit terpana. Mereka buru-buru menatap makam dewa, mata mereka dipenuhi keheranan. Apa yang telah terjadi? Wajah seorang siswa Akademi Gerbang Naga berubah saat dia menatap makam dewa di depannya. Puncak gunung yang menjulang tinggi yang membentuk makam dewa tampaknya telah hidup pada saat ini, terus-menerus memancarkan getaran ringan. Apa yang terjadi? Mungkinkah pintu masuk makam ilahi telah dibuka kembali? Beberapa orang buru-buru terbang menuju pintu masuk, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Hong, tepat pada saat ini, di puncak gunung yang berjarak sekitar 30.000 meter dari pusat makam dewa, pilar kuning tanah yang menakutkan tiba-tiba muncul. Pilar kuning tanah selebar 10.000 meter mengandung energi unsur tanah yang tak terbatas, dan pilar besar yang terhubung ke alam semesta. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar makam dewa kutub utara mengungkapkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi di makam ilahi? Bisakah seseorang mendapatkan warisan makam ilahi? Berapa panjang pilar yang menghubungkan kekosongan ini? Setidaknya 100 km kan? Lebih dari 100 km. Bagaimana mungkin ada fenomena langit dan bumi seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Perubahan makam dewa menyebabkan semua orang di sekitar gemetar. Ketika pilar kuning tanah naik, seluruh dunia bisa melihat fenomena di sana. Hahaha, tubuh gunung, akhirnya aku mendapatkan tubuh gunung. Aku, debu yang beterbangan, dari setitik debu, akhirnya tumbuh menjadi gunung. Di masa depan, aku, debu yang beterbangan, akan menjadi dewa gunung, Tuan. Saya menggunakan gunung untuk menekan gunung dan sungai, saya menggunakan gunung untuk menekan langit berbintang, hahaha. Sementara semua orang di dunia luar melihat makam dewa kutub utara dengan kaget, sesosok setinggi 100 meter berdiri dengan bangga di puncak utama di tengah makam dewa. Di sekelilingnya, gunung-gunung kecil berputar di sekelilingnya. Dia berterbuka dada, dan ada banyak pola gunung di tubuhnya. Di langit, puncak utama makam dewa melayang di atasnya, dan pilar energi berwarna kuning bumi yang mencapai langit mengalir keluar dari puncak gunung. Dengan bintang-bintang sebagai tanah yang tebal, menopang tubuh gunungku, bangkitlah. Chen Fei yang meraung, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap puncak utama di langit. Weng, energi gunung yang menakutkan mengalir ke tubuhnya. Dewa-dewa gunung pernah menggunakan tubuh dewanya yang tak terkalahkan untuk melintasi kehampaan dan menjadi dewa-dewa. Dia pernah menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Aku, Chen Fei Yang, akan menggunakan tubuh mungilku untuk menghancurkan segalanya. Wajah Chen Fei Yang menunjukkan ekspresi terbakar saat dia merasakan tubuhnya membaik dengan cepat. Adegan muncul di benaknya. Suatu kali, dia menderita penghinaan. Suatu kali, dia membayar harga untuk mengikuti para dewa ke bumi. Suatu kali, dia berkultivasi dengan sekuat tenaga. Ketika saya kembali, itu akan menjadi waktu bagi dunia untuk menyembah saya. Weng. Ketika kuburan Dewa Kutub Utara bermutasi, di Kutub Selatan. Di kerajaan ilahi abadi, harimau cahaya ilahi selebar 1000 meter diam-diam terbaring di sana. Merasakan perubahan di Kutub Utara, harimau cahaya ilahi perlahan membuka matanya. Matanya seperti mata harimau Dewa Mini saat memandang ke arah utara. Itu makam Dewa Gai San Yue. Aku ingat Gai San Yue tua itu mati sepenuhnya. Apakah seseorang mendapatkan warisannya? Sepertinya dia mendapatkan warisan tubuh San Yue. Dewa cahaya bergumam ketika dia melihat kolam cahaya ilahi di depannya. Ya Tuhan, kapan kita akan pergi? Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menekan kami seumur hidup. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Seorang lelaki tua mengenakan jubah putih. Di jubah itu tertulis hamba ilahi dari sayap cahaya. Jika orang-orang di bumi melihat penampakan lelaki tua itu, mereka pasti akan terkejut. Dia adalah orang terkuat di Istana Dewa Api, Suyan, yang membawa senjata dewa dan menabrak makam dewa. Tunggu kekuatanku pulih sedikit. Harimau Dewa Cahaya melirik Suyan dengan acuh tak acuh. Dia perlahan berdiri dan berjalan ke kolam cahaya ilahi. Itu Tuhan Dewa. Suyan membungkuk dengan hormat dan berteriak dengan keras, ketika Tuhan Mahadewa melangkah keluar dari kerajaan ilahi yang abadi, itu akan menjadi fajar. Cahaya baru akan menyelimuti dunia. Mengaum. Divine Light Tiger mendengar kata-katanya dan meraung gembira. Kamu akan berada di bawah 10.000 orang. Suara Divine Light Tiger memasuki telinga Suyan, menyebabkan tubuh Suyan bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Divine Light Tiger adalah Divine Light Wing Lord yang telah jatuh. Di Kutub Selatan, itu bukanlah makam ilahi, tetapi kerajaan ilahi dari dewa-dewa abadi. Ketika dewa-dewa keluar dari gunung,
Raja Naga tidak lain adalah seekor semut. Bahkan di medan bintang yang tak terbatas, dia akan tetap menjadi eksistensi tingkat atas. Tubuh Suyan bergetar saat dia berpikir sendiri, matanya dipenuhi api. Sekarang setelah Suyan lolos dari kematian dan memasuki tempat ini, dia hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk membunuh Raja Naga. Sekarang, Raja Naga tidak lagi ada di matanya. Apa yang akan dia taklukkan selanjutnya adalah bidang bintang yang tak terbatas. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, Dewa Cahaya dengan Dewa Cahaya sebagai intinya terbang ke arahnya dan berbaring di sampingnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia melompat ke Divine Tiger dan terbang mundur. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, di Istana Naga Laut, Wang Xian merasakan pergerakan dari Kerajaan Dewa Kutub Utara. Dia terbang ke permukaan laut dengan ekspresi terkejut. Melihat pilar kuning tanah besar yang langsung mengarah ke langit berbintang, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Bahkan dia tidak bisa mencapai kekuatan yang begitu menakutkan. Mungkinkah seseorang dari makam Dewa Kutub Utara benar-benar mendapatkan warisan dari Dewa Tuan? Wang Xian sedikit mengernyit. Warisan Dewa Tuan berada di atas para dewa. Seorang Master God dapat dengan mudah melenyapkan Istana Naga. Nyatanya, seorang guru dewa bahkan bisa menghancurkan seluruh bumi dengan kekuatan penuhnya. Kekuatan Tuan Tuhan tidak dapat diprediksi. Wang Xian tidak takut pada kuil Ling Xiao atau para dewa di galaksi yang tak terbatas. Dia masih takut pada Tuan Tuhan. Raja Naga, bumi akan memasuki zona ruang angkasa yang kacau. Saat ini, Perdana Menteri Gui muncul di samping Wang Xian dan melapor kepadanya. Oh, apakah kamu sudah memasuki zona luar angkasa yang kacau? Wang Xian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Zona luar angkasa yang kacau adalah area paling berbahaya untuk dilalui di zona luar angkasa tanpa batas. Zona ruang kacau ada di banyak tempat di alam semesta. Beberapa dari zona ruang angkasa yang kacau ini terbentuk secara alami sementara yang lain terbentuk karena pertempuran antara para ahli yang menakutkan. Apa yang disebut zona ruang kacau adalah energi kacau alam semesta. Asteroid dan planet raksasa yang menyala melewatinya. Bahkan ada beberapa makhluk menakutkan yang lahir di wilayah yang kacau itu. Dulu ketika para dewa turun ke sini, banyak dewa telah jatuh dan semuanya mati di wilayah yang kacau. Bahkan beberapa orang besar di galaksi tak terbatas tidak berani mengambil risiko ini. Jika seseorang tidak berhati-hati, 7 atau 8 gumpalan dewa api dewa juga akan mati di wilayah yang kacau balau. Butuh 1,5 tahun untuk melewati wilayah ini. Dalam 1,5 tahun berikutnya, bumi akan menjadi sangat berbahaya. Namun, untuk memimpin bumi, istana berharga Ling Qiao dan gereja suci telah menemukan jalan yang relatif aman. Selama mereka memiliki perlindungan para dewa, tidak akan terlalu menjadi masalah untuk melintasi wilayah itu. Selain itu, dengan Istana Naga di sekitar, tidak akan terlalu menjadi masalah untuk melintasi wilayah yang kacau balau. Suruh anggota Istana Naga untuk memperhatikan. Jika ada situasi di depan, segera tangani. Wang Xian mengingatkan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Perubahan makam dewa menyebabkan perubahan besar, terutama pilar energi kaki. Banyak orang mencoba memasuki makam dewa melalui pilar energi, tetapi mereka langsung terbunuh oleh energi di dalamnya. Bahkan Dewa Puncak Ilahi dari Akademi Gerbang Naga menggelengkan kepalanya dan kembali. Masalah makam ilahi mengguncang dunia. Segera, berita lain menyebabkan diskusi besar. Akademi Gerbang Naga mengumumkan bahwa mereka akan memasuki wilayah kacau alam semesta berikutnya. Semua orang berhati-hati. Ketika mereka mendengar berita ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Terutama para murid yang mengikuti para dewa untuk turun, wajah mereka menunjukkan sedikit kegugupan. 1,5 tahun perjalanan di medan bintang yang kacau dipenuhi dengan banyak bahaya. Dengan keberadaan Raja Naga, kita seharusnya baik-baik saja. Raja Naga dan yang lainnya sangat kuat. Segera, kekhawatiran beberapa orang terhalau. Saat itu, ketika para dewa bisa turun ke sini, dengan kekuatan Raja Naga, dia pasti bisa membawa mereka dengan selamat. Di medan bintang yang kacau, tidak ada sinar matahari. Ini adalah tempat di mana bahkan matahari tidak bisa bersinar. Satu demi satu formasi naik dan menyelimuti bumi, menciptakan formasi matahari. Itu terbit dari timur dan jatuh dari barat, menggantikan matahari asli. Selain itu, karena pemulihan energi spiritual, tumbuhan di bumi tidak perlu melakukan fotosintesis sama sekali. Energi spiritual adalah energi terbaik. Lihat ke sana, meteorit besar itu. Ya Tuhan, meteorit ini bahkan lebih besar dari bulan. Bidang bintang ini terlalu mengejutkan. Jika bukan karena Raja Naga dan yang lainnya memimpin kita, seberapa canggih teknologi kita untuk dapat melewati medan bintang ini?
Setelah bumi memasuki medan bintang yang kacau selama seminggu, penampakan medan bintang yang kacau secara bertahap muncul di depan semua orang. Meteorit yang sangat besar dan kacau itu dan planet-planet berbentuk aneh itu menyapu bumi. Ada meteorit tepat di depan kita. Tidak bagus, kita akan menabraknya. Tiba-tiba, wajah semua orang dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat meteorit di depan mereka yang memiliki keliling lebih dari 1000 kilometer. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak mungkin, kita akan menabraknya. Beberapa orang yang pemalu menoleh dengan kaget di wajah mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, dua sosok langsung menghilang ke dalam kehampaan. Berdengung. Samar-samar, terlihat dua sosok berdiri di sisi kanan meteorit dan mendorongnya dengan paksa. Meteorit, yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer, melayang ke samping. Itu dua dewa dari Istana Naga, His. Kita tidak perlu khawatir. Dengan Raja Naga di sini, kita akan baik-baik saja. Ini adalah pertama kalinya orang-orang di bumi mengalami situasi seperti itu. Melihat meteorit di depan mereka didorong menjauh, mereka menghela nafas lega. Gelap di sekeliling. Selain beberapa meteor yang kadang-kadang meledak menjadi api, bumi adalah yang paling menarik perhatian. Saya pikir hal yang paling mencolok adalah pilar cahaya kuning tanah itu. Pilar cahaya energi itu langsung mengalir ke kehampaan. Dikatakan jaraknya lebih dari 1000 kilometer. Beberapa orang melihat pilar energi kuning tanah yang besar di kutub utara, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keingintahuan. Apa alasan pilar energi masuk ke dalam kehampaan lebih dari 1000 kilometer jauhnya? Bumi terus bergerak maju, menghadapi segala macam situasi dari waktu ke waktu. Jiji. Dalam kegelapan tak berujung dari wilayah kacau, makhluk hitam pekat dengan sayap, kepala seperti belalang, dan 4 cakar tajam sedang mencari semua jenis energi untuk memberi makan di Starfield yang kacau. Itu membuat suara khusus dari mulutnya. Setiap monster berukuran 3 meter dan tidak terlihat sangat kuat. Paling-paling, mereka sebanding dengan para dewa, tetapi mereka dapat melakukan perjalanan di langit berbintang. Makhluk spesial ini dikenal sebagai Space Beast di alam semesta. Binatang luar angkasa biasa memiliki kekuatan setingkat dewa ke atas. Binatang luar angkasa yang kuat sebanding dengan dewa-dewa abadi atau bahkan lebih tinggi. Ada binatang luar angkasa brutal yang bahkan bisa menghancurkan medan bintang. Itu sangat menakutkan. Meskipun monster luar angkasa sepanjang 3 meter ini kecil dan lemah, bagian mereka yang paling menakutkan adalah jumlah mereka. Di sumber suara, puluhan juta makhluk luar angkasa ini terbang di medan bintang yang kacau seperti belalang. Namun, puluhan juta dari mereka ini hanyalah sejumlah kecil dari makhluk luar angkasa ini. Mereka dikenal sebagai belalang luar angkasa di alam semesta. CHIRP. Mereka terbang tanpa tujuan dan memangsa-mangsanya. Tiba-tiba, belalang luar angkasa di depan mengeluarkan suara yang cepat. Mereka seperti kucing yang mencium bau amis. Mereka segera mengubah arah dan terbang ke kanan. Mereka sangat cepat, 2 kali lebih cepat dari makhluk demigod biasa. Belalang luar angkasa padat yang menutupi area seluas lebih dari 100 km itu seperti meteorit yang melesat melintasi kehampaan. Jiji. Pada saat ini, suara bersemangat datang dari depan lagi. Sekelompok belalang luar angkasa sedang menatap pilar energi kuning tanah dengan mata merah darah di kegelapan. Jiji. Setelah itu, sekelompok belalang luar angkasa terbang menuju pilar energi kuning bumi dengan kegembiraan yang tiada taraf. Itu luar biasa dan padat. Belalang luar angkasa, ini adalah belalang luar angkasa dari warisan dewa-dewa gunung. Barang bagus. Sarang gunung, masuklah. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Jadi aku, Chen Fei Yang, adalah kekasih dari ruang ini. Pada saat ini, di makam ilahi kutub utara, ketika Chen Fei Yang merasakan puluhan juta belalang angkasa terbang menuju pilar energi atribut bumi, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Matanya terbakar saat dia menatap belalang luar angkasa di langit. Tubuhnya gemetar. Jumlah yang lebih padat dari energi unsur bumi dibebankan ke pilar energi. Pada saat ini, puluhan juta belalang antariksa dengan gila-gilaan terbang menuju makam dewa di sepanjang pilar energi. Terlalu sedikit, masih terlalu sedikit. Jumlah belalang luar angkasa terlalu sedikit. Mari kita makan lebih banyak. Belalang luar angkasa terbang ke makam dewa di sepanjang pilar energi kuning tanah dan menghilang ke dalam tubuh debu yang beterbangan. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi sarang belalang luar angkasa. Dan tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Jiji. Pada saat ini,
Belalang luar angkasa di langit mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga yang menyebar jauh dan luas. Raja Naga, ada perubahan dalam kehampaan. Ada makhluk di sekitar. Perubahan kehampaan segera menarik perhatian para ahli di Istana Naga. Mereka melapor ke Wang Xian. Apakah ada makhluk? Wajah Wang Xian menunjukkan sedikit keseriusan. Dia terbang langsung ke langit di atas Istana Naga dan melihat ke dalam kehampaan. Raja Naga, menurut catatan di Istana Berharga Ling Qiao, ini adalah belalang luar angkasa. Mereka berkeliaran di kehampaan dan memakan semua jenis energi. Perdana Menteri Gui datang ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya, belalang luar angkasa ini sebanding dengan kekuatan setengah dewa tingkat pertama. Tingkat pemimpinnya sedikit lebih kuat. Puluhan juta dari mereka ini milik sekelompok kecil belalang luar angkasa. Mereka pasti tertarik oleh pilar energi kuning tanah di makam ilahi Kutub Utara. Pilar energi itu benar-benar merepotkan. Wang Xian melihat ke dalam kehampaan dan sedikit terkejut. Puluhan juta belalang luar angkasa yang sebanding dengan setengah dewa tingkat pertama dapat menghancurkan planet sepenuhnya. Dia melihat pilar energi dan menatap belalang luar angkasa satu persatu. Untuk menghindari kecelakaan, kita harus menghancurkannya. Belalang luar angkasa yang begitu banyak juga membutuhkan banyak energi. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui yang berada di sampingnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Namun, pada saat ini, suara mendesak menutupi seluruh bumi, menyebabkan Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Jiji, jiji. Pada saat ini, respons pada tiba-tiba terdengar di kehampaan. Raja Naga, puluhan juta belalang luar angkasa ini hanyalah barisan depan. Ada lebih banyak lagi di belakang. Murid Perdana Menteri Gui mengerut sedikit saat dia langsung berkata, lebih banyak semut yang bisa menggigit gajah sampai mati. Itu sama untuk belalang luar angkasa. Dengan puluhan juta belalang luar angkasa, jika gumpalan Dewa Api Ilahi tidak melarikan diri dan melawan mereka, gumpalan Dewa Api Ilahi akan segera ditelan dan dilahap. 2000.